بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'du. Ustaz Tatan, ini latar belakang gambar saya ini gambar musola di putri di madrasah ini. Rausen teh, aduh tapi hareudang tetap. Kenapa hareudang? Karena lungan di sana. Itu kalau di dekat Jatiluhur, mana Cirata. Cirata atau itu pasti panas di sana karena udara air mungkin. Wallahu alam. Sahabat, jalan menuju kedamaian. Suami istri saya pikir tidak akan pernah bertengkar kalau sama-sama harapkan ridho Allah. Ya, itu gambar dakwaan. Ini saya mohon maaf kalau suaranya tidak bagus karena perangkat yang biasa saya pakai kan menandang di Goa ini dari Malino, mudah-mudahan sehat terus. Ini agak sedikit bermasalah, jadi saya menggunakan laptop seadanya. Nah, damai suami istri nggak akan berantem kalau mengharapkan ridho Allah atas. Malah ketika suaminya mencari ridho Allah yang lain dengan istri yang lain, istri yang mengharapkan ridho Allah akan setuju. Mangga, oh gitu kan. Nanti itu yang mengharapkan cintanya dihargai oleh orang lain kan gitu ya. Ketika dia merasa bahwa cintanya dikhianati, dia sedang tidak sadar bahwa dia sedang mengkhianati Allah kan itu ya. Aduh, rada berat ya. So yang saya sebut ini akan menjadi kemusyrikan kalau terus tumbuh besar, kemusyrikan yang sama sekali tidak menenteramkan karena pada dasarnya ketidakdamaian itu hadir dari kemusyrikan. Apa itu? Wallahu alam. Saya hanya menyampaikan tafsir menurut usia saya, Ustadz Tatan, bahwa keinginan, ya, kalau minggu yang lalu Ustadz Agus Syahabudin menyampaikan bahwa banyak orang yang berarti kemudian kecewa ya, karena keinginannya tidak bersandar kepada Allah. Dia pengen kaya, dia kumpulkan kekayaan, kekayaannya tidak untuk Allah, tapi untuk kepuasan dirinya. Maka yang hadir adalah kekecewaan. Ketika tidak terpenuhi ambisinya, kecewa dia. Ketika kekayaan sudah terkumpul bukan karena Allah, dia takut kehilangan, takut kehabisan, takut direbut orang, dan seterusnya. Tapi kalau karena Allah, insya Allah aman. Ibu Hani kalau rajin bersodakoh, akan pernah takut kehilangan uang, takut kehabisan uang. Suaminya disodakohkan, dia tidak takut lagi kehilangan suami. Gas lah buat bab etama. Yang jelas ya Kang Ajat, kalem. Semua yang sudah sudah diserahkan kepada Allah aman. Dan ini adalah satu hal yang membuat damai. Damai itu dimulai menurut saya dari kehendak kita untuk taat kepada Allah. Nah, kalau kita taat kepada Allah, maka tidak akan ada ketidakdamaian. Bahkan ketika sakit sekalipun mungkin Prof. Iva pernah bertemu dengan pasien yang pasrah ya Prof ya. Bertemu dengan pasien yang pasrah pisan. Manggawe dok, abdi bade damang bade henteu pangubarankeun, tolong obati saya mau sembuh mau tidak. Saya berharap mudah-mudahan sakit saya menjadi kifarat yang membuat Allah mengampuni saya. Oh, itu udah tenang gitu. Saya pikir Dokter Iva akan memvonis ini orang gampang sembuhnya. Kan gitu ya. Karena damai hatinya. Dan yang susah sembuh itu orang yang protes. Datang ke dokter yang satu, diobati, tidak puas, pindah ke dokter yang lain. Wah, sampai 31 dokter, atau beda-beda ubarna. Dari mulai obat sampai obat itu semua nggak akan pernah sembuh. Karena ternyata ketaatan
yang berefek kepada kepasrahan karena keyakinan akan kemahaagungan Allah, itu akan memberikan rasa damai, dan damai cenderung menyehatkan. Kalau kita lihat seperti yang pernah saya sampaikan, orang yang takbir dalam azan, Allahu Akbar, yakin Allah Maha Besar. Karena yakin Allah Maha Besar, maka saya akan taat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan itu ya. Karena saya taat kepada Allah, saya bertanya kepada Rasul yang dititipi oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus saya bertanya kepada Rasulullah, apa yang paling beda, ibadah yang paling beda yang diperintahkan oleh Allah. Oh, sholat. Sholat itu langsung turunnya perintahnya di Sidratil Muntaha. Paling beda. Hayya 'alas sholat. Setelah sholat, orang-orang yang mengaplikasikan sholat kepada karakternya, sholat sebagai nasihat, maka pantas untuk diajak hayya 'alal falah, diajak untuk berbahagia. Kan gitu ya. Tapi nggak akan bahagia kalau tidak sholat. Dan sholatnya nggak akan benar kalau tidak sesuai contoh Rasul. Dan Rasul juga tidak akan nyaman diimani kalau tidak yakin, kalau tidak niat untuk taat kepada Allah. Dan Allah juga sulit untuk ditaati kalau tidak yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari azan saja kita bisa menemukan kedamaian. Ya kan? Setelah hayal al-falah, Allahu Akbar, kita temukan kebahagiaan, kita akan kembali mengagumi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai rasa kagum itu berujung kepada kemerundukan kita kepada Allah. La ilaha illallah. Itu mah terjemah kirata, cek Ustaz. Betul. Dikira-kira Ustaz. Dihubung-hubungkan kalimat azan teh seperti itu ya, Kang Jajat ya. Dihubung-hubungkan. Qad aflahal mu'min. Itu orang-orang diantaranya yang menjaga sholat diantaranya. Terus orang yang ulaika humul muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang damai adalah orang yuqimunas shalah, kan itu. Kalau tidak kuat, sulit kita untuk bahagia. Dan kalau takwa itu tidak akan hadir kalau kita tidak coba hadirkan ketakwaan itu dari rasa yakin yang tumbuh dari sholat. Wallahu alam, nanti punya sudut insya Allah akan memiliki protein yang penuh, full protein dari catatan. Mangga, ini dalam bahasa sudut pandang saya kalau ngobrol-ngobrol, bahasa saya gini ke teman-teman. Hey, Absus salam, ngerti tuh sih Absus salam gitu kan? Dia sebarkan salam. Mustahil kita bisa menyebarkan salam, membuat orang lain selamat kalau kita bodoh, miskin, sakit-sakitan, ya, lemah, tidak berdaya aja pokoknya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang kalau kita berdaya? Dan ukuran berdaya itu sederhana, tapi signifikan. It'amut to'am, bisa memberi makan. Jangan nyebut udah nyelamatin orang kalau masih tidak mau memberi makan, atau masih miskin untuk makan sendiri aja masih susah, kan itu ya. Ternyata hadis ini hadis ngajak benghar, Ustaz Tatan. Hadis ngajak benghar, udah itu luar biasa, ngajak kuat. Ada seorang pemuda kering, kurus, batuk TBC. Ada nenek-nenek mau nyebrang, diantar, ditanya di sisi jalan, di pinggir jalan teh, Mimi mau nyebrang, sini ini langsung ngelihat, kepercaya ada pegang, mung, kepercaya kan begitu Pak. Jadi harus sehat, kuat, gagah, benghar, kaset, pinter, solutif gitu kan. Nah itu Afsus salam, ajakan kita untuk hebat. Afsus salam antaranya tadi tidak ada gibah, kan gitu ya. Gak betul atuh Kang Budi, Ustaz Hasilnya, dan kita tidak akan gibah kalau kita berilmu mah. Terus kalau ilmunya udah banyak tapi tidak berkembang, Ustaz Tatan bilang banyak orang yang berilmu agama tapi makin rajin gibah. Banyak itu karena ilmunya statis. Kalau udah 2 kotak atau 3 kotak, atau misalnya 100 buku, 200 buku aja yang dia tahu. Padahal ada buku yang ke-201 yang harus dibaca, yang ke-202 yang harus berkembang terus. Kalau ilmunya statis, insya Allah, Prof. Iva juga setuju. Kalau kepala manusia itu mengecil otaknya, kan itu. Organ otak itu mengecil dan akhirnya kosong juga.
Oh, ternyata untuk tidak gibah itu diantaranya harus pinter dan harus terus kreatif kepintarannya. Silul it'amut ta'am. Oh, dan juga kalau dia keberdayaannya pinter, dia berbagi ilmu. Kalau dia punya keberdayaannya kreatif, dia akan berbagi kemampuan. Kalau dia punya keberdayaan harta, dia akan berbagi makanan dan seterusnya kan itu. Luar biasa. Terus wasilul arham. Oh, ya Robbana. Membagikan makanannya harus menghasilkan silaturahim. Iya kan? Ada yang membagikan makanan menghasilkan silat. Contohnya semua hajat, mudah-mudahan nggak semua, tapi yang sementara ini saya simak, semua yang hajat pernikahan, kemudian ada acara resepsi, dan di resepsi itu ada makanan, pasti aja ada komentar satu atau dua menu yang dikoreksi. Tanya raos, makanannya semua enak, es krimnya eta teh haneut cenah gitu. Aya we teh teh sinya. Aduh, satenya luar biasa, baksonya luar biasa, hanjakal piringnya kirang, ada aja. Ya. Artinya it'amut ta'am ini betul-betul menghasilkan silaturahim yang bagus. Oh, bahagia sekali kalau saya hari Jumat Ustaz Tatan, saya tidak berani memposting berita, foto atau apalah tentang orang-orang yang kita bagi. Saya hanya minta dari mereka doa untuk kita semua tentunya. Kenapa? Karena saya melihat saya ingin ini menjadi silaturahim, bukan menjadi alat pencitraan. Gitu kan. Saya buat apa pencitraan, dan saya mah bukan politisi, jeng mau jadi nanaonnya boy, Buya Iqbal nih dari Darussaadah, Masya Allah. Sudah beres Buya, pesantrennya sudah rapi sekarang? Rapi ya insya Allah ya, makin rapi terus itu. Nah, jadi banyak yang it'amut to'amnya itu pencitraan. Jumat wah, asa kumaha gitu. Ada yang ikhlas banyak gitu kan. Ah, mudah-mudahan kalau yang ikhlas saya yakin diterimanya oleh keikhlasan dan insya Allah akan menghasilkan silaturahim. Dan silaturahim paling hebat apa coba? Seperti yang kita lakukan. Ketika saya sholat pada saat malam, saya ingat Ustadz Batan, saya saat itu juga mendoakan Ustadz Batan. Solu bilail wa nasu niyam. Sholat pada saat malam, tengah semua orang tidur, termasuk Ustadz Batan juga masih tidur. Karena Ustadz Tatan mah sholat malamnya setengah 4, saya mah sholat malamnya jam rada di tengah malam, bukan di akhir malam. Saya doakan. Ah, itu yang disebut silaturahim yang sesungguhnya. Solu bilail wan nasuniyam. Saya doakan Kang Budi, ya, putrinya Kang Budi sekarang di UIN kuliahnya di UIN kuliahnya ya. Siapa Alifa itu. Itu saya doakan. Kenapa saya doakan? Permasalahannya saya mendoakan Ustadz Tatan itu bukan saja karena saya mendoakan Ustadz Tatan, tapi saya mengambil keuntungan. Barang siapa mendoakan seseorang tanpa orang itu meminta, maka malaikat akan mendoakannya. Karena itu saya tidak pernah mendoakan seseorang untuk menikah. Misalnya ada bujangan atau gadis, saya doakan mudah-mudahan sing nikah. Nggak berani itu teh Buya Iqbal, nggak berani boy. Mungkin malaikatnya doakan orang kawin, kan bahaya. Ya, budaya ke bahaya didoakan, saya didoakan kawin ke malaikat kan. Subhanallah. Oh, ya sudah saya doakan kesehatannya, keberkahannya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz Tatan Santana tadi adalah hadis yang mengajak kita menjadi manusia berdaya, ya. Manusia yang kompeten, manusia yang insya Allah akan menjadi kelompok masyarakat nomor 1 di dunia ini. Kenapa sekarang umat Islam ini menjadi masyarakat kelompok nomor 4 setelah Yahudi, Nasrani, Konghucu, Sinto, Buddha, baru Islam dari tingkat keterbelakangan ya. Yang pertama yang paling maju tuh Yahudi. Kita tuh nomor 4, nomor 5. Kenapa? Karena kita menjadikan Al-Islam itu Ustaz sebagai jampe dan mantra-mantra Ustaz. Ya kan hadis itu jelas ngajak untuk berkemajuan ya. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Tatan. Saya jadi ingat ini hadis ini saya belajar, saya membacanya waktu sanawiyah dulu di pesantren. Oh, Al-Islam mengajak kita untuk berdaya, tetapi umat Islam, para kiai
justru menerjemahkannya dengan bahasa yang menurut saya mengecilkan makna. Hebatnya bacaan Al-Fatihah bagi kita. Terus hebat di sebelah mana? Sangat hebat. Kalau dari Al-Fatihah itu dipahami ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah pengasih penyayang. Tenang kita kan. Masih ada ragu-ragu karena ada musibah dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Allah untuk menghilangkan keraguan-raguan. Sampai kita yakin Ar-Rahmanir Rahim. Yakin Allah pengasih penyayang. Tenang kita karena tenang Allah pengasih penyayang. Allah memberikan janji kepada kita Maliki Yaumiddin akan menjadi raja di hari pembalasan nanti. Oh, bersyukur kita dirajai, dipimpin, diadili oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tenang kan gitu ya. Itu luar biasa. Fatihah itu hebat, tapi bukan sebagai jampe atau mantra-mantra. Ini sudah diajarkan dari sejak kecil. Kenapa kegigit makannya? Kalau makan suka kegigit bibir. Kenapa kegigit? Atau udah ke bismillah heula. Kan gitu ya. Bahasa nate. Itu sudah rada aneh ta budiah ayu atau bismillah heula ceuk dia teh. Meh tong kageger, meh tong kaselek kan gitu. Insyaallah buat kita subhanallah. Islam bukan jampe atau mantra-mantra. Islam itu adalah betul-betul nasihat yang bisa membentuk karakter, menenteramkan kita. Kalau ada hantu, gimana baca cenah Al-Falaq jeung An-Nas mengenai juri. Padahal sudah jelas di dalam surat jin. Ini surat jin. Urusan jin itu hanya urusan Allah dan Allah hanya akan memberikan izin mempertemukan jin dengan manusia. Manusia yang Allah ridhoi untuk bertemu dengan jin. Siapa? Para Rasul. Kan gitu. Itu sudah jelas. Jadi Kang Budi, Budia, Bu Hani, tong sieun ku juri, Buya, kalau ada juri kita di gua di Malino. Kalau ada juri pasti bohong. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak akan mempertemukan makhluk gaib itu dengan kita kecuali Allah ridho. Dan siapa yang Allah ridhoi hanya para Rasul. Kan gitu. Jadi nanti kalau ke Malino atau ke gua ada juri, tanya Kang Nandang, KTP-nya mana? Warga mana? Kan gitunya. Tanya KTP-na, sugan ngantri di rumah Pak RT. Dan itu. Ya Pak RT diriung ku juri itu daftar KTP. Itu. Jadi, Masya Allah, tenang sekali. Tadi Al-Ustadz menyampaikan, saya pikir seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Sur, bersembunyi bersama Rasulullah. Abu Bakar menangis karena digigit ular. Dan menangisnya itu karena nahan sakit, bukan sedih. Tapi Rasulullah mengingatkan la tahaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Abu Bakar sudah tidak merasa khawatir lagi dengan gigitan ular itu. Ya, sudah tidak khawatir udah bisi maut di jalan karena bisanya, karena apa kan gitu ya. Kekhawatirannya bukan hanya karena sakit. Allah bersama kita. Ketika saya tahu, ketika Abu Bakar tahu Allah bersamanya, Abu Bakar tentram. So, Prof. Iva juga tenang sekarang. Doa ada bersama Allah ya, Prof. Ya. Bersama Allah. Usia saya, Ustaz Ratan, ya Allah. Ini usia menurut saya sudah usia pulang. Kalau hidup dibagi 4, saya sudah di episode keempat ini. Ya, episode pulang. Episode awal, bertengah, anak-anak, remaja, pemuda, tua. Nah ini episode keempat. Di episode ini saya pernah takut, Ustaz. Sieun maut. Terus we tahlil di sepanjang jalan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tah dia ka pazen pangdugikeun tong sieun maot kalau kan gitu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Dan saya sudah tenang ya. Terus aku mah Allah emang enggak nyanggakeun. Kemarin saya sakit. Ustaz Tatan mah bersyukur. Sakit masuk UGD ya, masuk IGD Al Islam enggak ada yang motret Ustaz. Saya mah ada yang motret tah. Dokter Dele jadi saksi, ada yang motret terus nyebar di muka bumi ini, tuh burung-burung pating telepon ke rumah. Sakit nanti sakit gumasep itu. Itu jadi Masya Allah, itu saya emot sekali. Usia segini Ustaz, pilek sedikit, wah maut. Batuk sedikit, maut. Maut terus itu. Sampai kemarin saya sakit pinggang, Bu Dele.
sakit gitu ya, bukan pinggang, di tulang rusuk bagian bawahnya sebelah kiri sakit. Naonnya yuk, saya akhirnya kebetulan ketemu sama ketua ID Lebak, ID Banten. Dok, ini saya kenapa? Kita Ustadz, kalau bergerak sakit nggak? Enggak. Kalau bernafas, bergerak, bernafas, enggak, tidak? Enggak. Oh, itu mah bukan jantung, bukan paru-paru. Tenang, itu mah hanya otot. Gitu. Nyaman sekali itu kalimatnya. Tenang gitu kan. Terus sama dia teh di apa, di tepak. Ah, iya mah damang. Tas, damang weh. Ya Allah ya Robi, sugestinya tadi nama kan ngalamun nyeri ieu ka dieu, wah karena jantung akarna di dieu ka dieu, keluar akarna ka dieu. Rudet lah sugestinya. Ustad dia bilang apa? Tah eta Bu Mutiara, kalau sakit jangan dipikirin drama, sudah nyeri eta unggul. Malah kalau perlu tidak dipikirin, yang perlu memikirkan kita hanya dokter, karena dokter belajar tentang kesehatan. Kalau saya mah enggak. Hadirin ihwatu iman, Allah, Masya Allah ya. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Mudah-mudahan ini menyelesaikan, mentuntaskan kewajiban kita mencari ilmu minggu ini ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ilmu tentang Allah dan Rasul itu wajib hukumnya. Mudah-mudahan Zoom ini memfasilitasi itu dan kita tuntas, Allah nilai checklist beres gitu kan, belajar tentang al-Islam. Dan kalau di antara kemarin ada yang belasan lah yang saya tidak bisa balas satu-satu. Ustaz, kenapa Ustaz suka membroadcast kalimat di WhatsApp gitu? Saya sederhana sekali ya. Sederhana sekali, saya pengen banyak. Kan kalau sekarang ada 200 orang saya kirimi di broadcast, yang di broadcast hanya 35-an lah. Melalui channel, melalui apa gitu kan, jaringan broadcaster. Itu sederhana sekali. Mereka semua membaca, teman-teman, saudara-saudara saya ini membaca tulisan saya. Sehingga suatu saat ada kabar Dudi meninggal. Dudi Mutakin sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan meskipun tidak bisa dipastikan, semua yang pernah membaca tulisan saya akan berdoa. Ya kan? Ingin ada doa dari Prof. Iva, ingin ada doa Budele dari Kang Wahyudin, Pak Zainal ini dari lembaga pelatihan kesehatan ya, dari Jawa Tengah, ada dari Pawayan, dari lembaga pelatihan kesehatan Jawa Barat. Luar biasa, ada Kang Jajat dari Bio Farma, ada Bu Nende dari mana, Ibu Nende dari Koloh dia. Itu ada doa itu dari Ustaz Tatan. Oh, Ustaz Dudi meninggal. Astagfirullah, inna. Kan gitu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. 1000 orang, satu saja yang beres. Kan itu ya. Jadi kenapa saya mungkin capek ya, kita membaca, menyimpulkan, membagikan, dengan harapan semua yang membaca saat mendengar kabar kematian berdoa. Mual kemudiannya Kang Jajat kemudian pas mengali, oh Dudi maut, syukur weh, kan tidak mungkin gitu Pan. Syukur weh maut atau tong capek teh, mungkin gitu gitu kan, mudah-mudahan berkah. Juga insya Allah sekali lagi saya umumkan bulan Agustus buat pasangan di usia 20 tahun enggak, usia rumah tangga 20 tahun ke bawah, pasangan ya, tidak seorang. Kami akan pelatihan dengan judul Return to the Core of Mission gitu kan, kembali ke hitoh rumah tangga itu seperti apa. Insya Allah menggerakan di Jalan Adipati Kertabumi. Silahkan tarkan mau ya, khusus 20 tahun ke bawah usia, gaknya Pawayan tekaci, Pajenal tekaci. Pawayan terus bangkota kawinkeun aja. Ya Pawayan. Jadi itu kenapa? Karena usia ini usia rawan ya, rawan pahaman. Dan bisa diikuti dengan baik dan bisa menghasilkan pasangan-pasangan yang betul-betul berjalan di atas fitrah yang benar. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran semua sahabat, keluarga. Saya nyebutnya Ustaz, bukan jamaah Ustaz, tapi ini keluarga saya. Ya, mungkin sekarang Ustaz Tatan juga menjadi keluarga kita semua. Kita satu keluarga. Mudah-mudahan kita terus berkeluarga sampai jannatul naim kelak. Itu saja. Maaf aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم